Selamat siang semuanya. Nama saya Vincent Fantino OMR dengan NIM 120 24030 dari Prodi Teknik Geologi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan presentasi saya yang berjudul Dilema Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Tugas Akademik, Analisis Peluang, Risiko, dan Strategi Pengawasan di Kalangan Mahasiswa Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi, penguasaan AI oleh mahasiswa menjadi semakin umum, namun tidak tanpa tantangan. Presentasi ini akan membahasnya secara ringkas selama 5 menit ke depan. Ini ada kelompok saya, yang pertama ada Rahmatia Ramadan, lalu ada saya sendiri, Mas Riana Purwawibawa, Muhammad Rafi Oktoriza, William Dwi Putra Situmorang, Teguh Praya Alkani Rian. Saat ini, teknologi kecerdasan buatan seperti ChatGPT, Grammarly, atau Copilot sangat mudah diakses oleh mahasiswa. Banyak dari kita yang menggunakannya untuk membantu tugas, mulai dari mencari ide, membuat kerangka tulisan, hingga menulis paragraf lengkap. Namun, yang jadi pertanyaan, apakah ini dapat membantu proses belajar atau justru hanya membuat kita semakin tergantung? Disinilah dilema itu muncul. Kami merasa ini adalah isu yang penting dan perlu dikaji secara mendalam. Dalam makalah ini, kami mencoba menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, apa saja manfaat dan risiko dari penggunaan AI oleh mahasiswa dalam tugas akademik? Yang kedua, bagaimana sebaiknya strategi pengawasan yang bisa diterapkan agar pemanfaatannya tetap etis? Lalu, tujuan kami adalah mencari titik tengah bagaimana mahasiswa bisa tetap produktif dengan bantuan AI tanpa melanggar nilai kejujuran akademik. Ada beberapa teori yang kami jadikan dasar. Yang pertama adalah, menurut Russell dan Norvig, AI adalah sistem yang mampu meniru cara berpikir manusia. Kedua, etika akademik menuntut kejujuran, tanggung jawab, dan orisinalitas dalam semua proses belajar. Lalu, menurut Floridi dan Krauss, AI bisa mempercepat belajar, tapi tanpa aturan justru bisa merusak proses pembelajaran itu tersendiri. Dari hasil studi pustaka dan kuesioner, kami menemukan bahwa sebagian besar mahasiswa menggunakan AI untuk mempercepat tugas. Mereka merasa terbantu dalam menyusun ide dan memperbaiki struktur tulisan. Namun, banyak juga yang belum tahu batasan etisnya. Bahkan, ada yang mengandalkan AI untuk menulis seluruh isi tugas tanpa membaca ulang kembali. Ini jelas beresiko terhadap kemandirian belajar dan integritas akademik. Lalu, bagaimana solusinya? Kami menyarankan agar kampus membuat kebijakan yang jelas soal penggunaan AI, mana yang boleh dan mana juga yang tidak. Literasi digital juga perlu ditingkatkan, misalnya lewat mata kuliah, seminar, atau workshop. Mahasiswa juga perlu dibimbing untuk menggunakan AI secara kritis dan bertanggung jawab, bukan hanya sekedar jalan pintas. AI itu alat, tapi bukan pengganti akal sehat. Lalu di sini, saya menemukan data menarik dengan pertanyaan, menurut Anda, bagaimana peran AI di dunia akademik pada masa depan? Yang diisi oleh belasan dari mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Hasilnya, mayoritas responden sebesar 66,7% percaya AI akan berperan penting dalam dunia akademik, sementara sisanya masih ragu atau khawatir terhadap dampak etisnya. Ini menunjukkan perlunya pemanfaatan yang bijak dan juga terarah. Sebagai penutup, kami percaya bahwa AI bukan sesuatu yang harus ditolak, tapi justru harus dimanfaatkan dengan bijak. Tantangannya bukan sekedar teknologi, tapi bagaimana kita sebagai mahasiswa tetap menjaga kejujuran dari proses belajar. Semoga hasil kajian ini bisa menjadi bahan diskusi dan refleksi bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika adanya salah-salah kata. Terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.